keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi dan betul saja langsung pulang Nasrlah yang mendapatkan elimination demi elimination 9 sudah mereka catatkan di match kali ini. Datang di saat yang tepat, momentumnya baik sekali dan Nasr langsung nyayur cukup banyak. Tapi kita melihat bagaimana Altrico disayurin. Altrico maunya nyayur tapi malah dia yang disayurin oleh lawan-lawannya. Pergerakan late movement mereka ternyata tidak bisa dimaksimalkan untuk bisa survive lebih lama lagi. Kita bergeser menuju ke arah Persija EVOS yang masih cukup kokoh di bagian tengah. Dan kalau kita lihat kayaknya belum ada tim San yang berani untuk langsung tabrak ke tempatnya Persija EVOS. Ya, mungkin alasannya adalah sesuatu yang tadi sempat kita jabarkan karena tempatnya berada di area atas high ground dan juga kalau mau datang itu terbuka sehingga bisa langsung diantisipasi. Minimalnya ada filter yang diberikan oleh PJV. Hati-hati jangan sampai justru knockdown pertama menjadi sebuah kerugian pastinya kalau ada yang knockdown langsung bisa melakukan push ke area mereka karena sudah pasti diketahui tempatnya PJV udah pasti ada orang, semua orang tahu itu. Ya, karena satu-satunya compound di tengah-tengah pasti ada yang huni, cuman masalahnya penghuninya siapa itu masih tanda tanya. Itu yang mungkin membuat beberapa tim masih play slowly aja. Apalagi kalau misalkan langsung gegabah maju ke arah bagian depan, pasti bakal mengundang backstabber gitu kan. That's why kita lihat bagaimana dari FaZe Clan pun akan berusaha untuk nge-clearing area di bagian kiri kanan depan belakang, masih bersembunyi di bagian tiang sutet saja. Tidak mau menunjukkan badannya, tidak mau nge-pick terlalu lama juga. Kelihatan dari bagian elimination point mereka tidak terlalu banyak. Namun Persija EVOS sudah sedari tadi tahu kalau di tiang sutet tersebut ada orang. Karena tadi kan kita lihat terakhir pergerakan dari Redface itu kan kayak langsung nandain gitu kan. Ada orang di bagian tiang sutet. Levis memanfaatkan beberapa smoke yang sudah di pop up dan ternyata Lamborghini diberikan sebuah hadiah oleh Vintores. Sebuah lemparan utility yang cukup jauh kalau kita lihat saat ini dan berhasil untuk yang pertama tapi tidak untuk yang kedua. Levis datang, ini adalah jebakan sebenarnya. Sudah pasti ada yang menyelamatkan dan saat ada yang menyelamatkan dilempar utility lagi. Oh, seperti menyandra satu orang untuk menarik penyelamatnya dan trapnya lihat, itu dia yang sedang dilontarkan terus-menerus oleh Vintores dan trapnya berhasil by one, belum get one free, baru nge-end aja satu nyawa yang tadi baru berhasil di revive dan sementara dari Vintores masih terus nge-lockdown aja pemain bernama Levis tersebut. Tidak banyak yang bisa dilakukan bahkan dari stage 6 sebentar lagi bakal mengecil menuju ke arah stage kelima. Kekhawatiran gue adalah semakin kecil, ini berarti kan chance tim untuk bisa masuk ke tempat Persija EVOS kan semakin besar ya. Harus mereka yang nge-push dan benar langsung dibersihkan pelan-pelan oleh seorang Luxi supaya manpower dari lawan-lawan yang di sekitarannya terkikis. Mulai dapat lagi 4 sudah didapatkan. Kita akan berhitung berapakah yang nanti bisa didapatkan secara total oleh Persija EVOS, oleh PJEV. Tapi masih ada 430 peluru kali 6 yang juga sudah terpasang di senjata AR yang dimiliki oleh N-Hyper. Menjadi salah satu penantang yang paling kuat menurut saya di area ini karena N-Hyper juga masih lengkap dengan 4 pemain. Nasr bisa menolong PJEV secara tidak langsung untuk memincangkan N-Hyper dan membuat segalanya mudah untuk PJEV. Kalau Nasr iseng ke arah kiri, tapi kalau kita lihat pergerakannya seakan-akan Nasr ini pengen bergerak maju. Sudah set up smoke, sudah mengendari satu mobil juga, mungkin bakal langsung maju. Tapi Luxi mendapatkan kembali satu pemain dari N-Hyper karena tadi Redface di take down oleh pemain-pemain N-Hyper. Bukan Red Hyper tapi N-Hyper. Juga N-Hyper mungkin akan berusaha untuk mendapatkan mobil terakhir dari seorang Koi. Ada sebuah decision yang sudah mulai dibangun oleh N-Hyper. Ada sebuah split movement juga yang sudah mulai dibangun. Ada satu pemain dari N-Hyper yang sudah mulai berputar-putar saja, yaitu seorang FSSSS yang tadi sempat men-knockdown satu player bernama Redface. Dan bakal ada follow up juga dari N-Hyper lainnya untuk mendekat menuju ke arah bagian pom bensin Sanskui. Luxi, Scar L-nya tinggal 6 peluru di kantong atau di tasnya. Ini yang membuat saya sedikit agak khawatir. Dari tadi dia dapat elimination memang, tapi terkuras banyak peluru demi pelurunya. Dan satu utility Luxi berhasil untuk mendapatkannya. Redface juga bisa melemparkan menuju ke area dari N-Hyper. Harusnya selesai sudah. 2 pemain FSSS tinggal menunggu berapa lama dia bisa bertahan di situasi yang sangat-sangat genting dan Redface menyelesaikannya. The right man in the right place. Nice banget, sebuah defensive line yang dibangun dengan melemparkan granat demi granat untuk membuat sebuah perbatasan. Tapi masalahnya FaZe Clan langsung datang ketika dia tahu fightnya sudah selesai. Tapi Lynx menjadi yang terdepan, garda terdepan kali ini tidak boleh sampai tumbang. Tapi masalahnya menyelam menggunakan sebuah DPS dan bahkan Misteri sudah mulai terspot kembali di bagian belakang. Nice counter dari Misteri, headshot kembali didapatkan.
Penjagaan badan harus sangat baik. Red Face dan Miseri tidak boleh tumbang kembali. Karena mereka harus membangkitkan kawannya. Miseri jangan sampai ketembak. Miseri, nice banget Miseri. Dan Mela pun akan memanfaatkan situasi untuk melakukan revive. Tinggal 6/7 peluru dari Mela. Apa yang bisa diharapkan oleh Mela? Dengan jarak seperti ini, dia butuh Scar L-nya. Tapi Scar L-nya sudah kehabisan peluru. Harus maju dengan sebuah DBS. Di sisi lain, Norman pun saat ini sudah mulai menggunakan DBS-nya. 13 peluru terakhir, tapi masuk. Aduh, kenapa harus masuk? Semoga saja Miseri diselamatkan oleh doa ibunya. Tembakan dilakukan kembali satu pemain. Oh, Luxi. Kenapa ya Tuhan? Kenapa harus tumbang Luxi? Miseri bisa menjadi pahlawan. Miseri bisa melakukan tembakan. Miseri berhasil. Miseri, doa ibunya dijabah kali ini oleh seorang pemuda asal Jambi yang bisa menolong PJV 1 melawan 1 atau bisa menjadi revive. Sebuah gerakan dari Miseri yang membuat kita berseri-seri. Itulah yang memperpanjang waktu bermain Persija EVOS. Itulah yang membuka kesempatan winner chicken dinner untuk Persija EVOS. Sangat lebar di depan mata. Revive hasil dilakukan satu persatu. Jangan sampai Lynx tidak ter-revive. Tapi sepertinya Lynx lagi berusaha untuk mencari informasi saja. Tidak harus ada ulet keket di antara kita. Dan Olio tertahan di bagian belakang. 1 melawan 3. Kesempatan besar di tangan Persija EVOS untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. Asal jangan ada blunder. Jangan ada blunder di antara kita untuk Persija EVOS. Tapi kalau kita lihat dari pergerakannya, sepertinya dari Persija EVOS masih belum tahu di manakah keberadaan dari seorang Olio. Segalanya dimiliki oleh Persija EVOS. Mereka punya jumlah pemain lebih banyak. Mereka punya resource. Mereka punya zona. Segalanya dimiliki, tinggal apakah eksekusinya baik atau tidak. Dan satu lagi yang penting dimiliki oleh PJV adalah waktu. Waktu mereka untuk setup itu betul-betul banyak, sehingga bisa banyak ide yang diberikan untuk menyelesaikan seorang Olio. Walaupun belum diketahui di mana posisi Olio sejauh ini, tapi dengan sebuah granat demi granat dari Olio yang dilemparkan menuju ke arah PJV, bisa membuat PJV sedikit meningkatkan awareness-nya. Jangan sampai lengah. Pastinya pemain-pemain dari PJV, seperti halnya saat tadi mereka hampir ditumbangkan oleh Fastclan. Jangan sampai terjadi kembali hal semacam itu. Karena sebuah WWCD ada di depan mata. Dan seperti analisa kita di awal tadi Cijel, sebenarnya tim-tim ini hanya perlu 1 WWCD untuk mereka sedikit ngeboost ke area atas klasemen. Dan yang penting top 16 aja untuk sampai ke last chance. Bagaimana nanti di last chance itu kita bahas nanti. Yang penting sekarang last chance dulu aja, top 16 dulu aja. Peringkat 1 sama peringkat 16 hasilnya sama-sama ke last chance. Itulah target dan visi misi kita saat survival stage. Yang penting top 16 dulu. Sembari melihat Olio merangkak menjadi ulet keket, Blue Zone pun memaksakan keadaan untuk keduanya saling mendekat satu sama lain seperti magnet utara dan selatan. Sudah mulai mendekat. Sudah mulai ada indikasi tanda-tanda. Olio sudah ketahuan harusnya posisinya ada di mana. Tinggal menunggu angle shot, tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Tapi Luxi masih berusaha untuk screening out. Tembakan dibuka dan ketahuan di depan sana. Red Face mengakhiri segalanya. Dan Persija EVOS akhirnya kembali bangkit macan kemayoran ini untuk mendapatkan winner chicken dinner. Seperti yang saya katakan di awal, baca buku tentang satelit, bukunya berjilid-jilid. Walaupun keadaannya sulit, tapi tim Indonesia harus tetap solid. Dan solid ditujukan oleh PJV. Langsung kita lemparkan saja kepada analis dan juga host kita, silakan. Emang sesolid apa sih Gus PJV yang bisa lo lihat tadi? Solid